Saya akan memulai dari tesis bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Di antara janjinya adalah menjadikan umat ini sebagai umat terbaik. Tetapi fakta hari ini umat Islam bukanlah umat terbaik. Padahal Islam adalah agama yang benar. Ini tanda apa? Tanda bahwa umat Islam tidak menjalankan ajaran agama Islam. Kalau umat Islam menjalankan ajaran agama Islam, maka umat Islam akan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah umat Islam tidak memahami kitab sucinya. Yang kedua, umat Islam memahami kitab sucinya, tetapi tidak menjalankannya. Yang mana yang terjadi? Mayoritasnya yang mana? Mayoritasnya paham tapi tidak menjalankan, atau mayoritasnya tidak paham dan karena tidak paham maka tidak menjalankan. Yang mana kira-kira? Kalau saya kemudian berdasarkan riset ya, berdasarkan riset ini bukan berdasarkan asumsi, berdasarkan riset, mayoritas umat Islam ini belum memahami doktrin-doktrin keagamaan Islam dengan benar. Contohnya apa? Contoh nanti kalian bisa cek tentang surat Al-Asr ya. Lihat, karena saya ketika bertanya tentang kenapa di dalam surat Al-Asr, kemarin siapa yang ikut pelatihan ini? Febi ya kan? Ya. Saya tanya, jawabannya itu 100% keliru. Ketika saya bertanya, kenapa di dalam surat Al-Asr manusia disebut rugi? Tidak ada yang jawab benar, itu enggak ada. Dan ternyata setelah kita cek di YouTube, mau yang viral maupun yang tidak viral, ternyata jawabannya adalah tidak memanfaatkan waktu. Padahal jawaban itu kebalik gitu. Justru orang disebut rugi karena mereka sudah memanfaatkan waktu, tetapi memanfaatkan waktunya tidak didasarkan pada niat yang benar, dan itu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Kita buka dulu surat Al-Kahfi. Ini biar kalian lebih mengerti ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ disebutkan ada sumpah Allah wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa manusia di surat Al-Asr disebut sebagai rugi? Bukan karena tidak memanfaatkan waktu, tetapi karena justru sudah memanfaatkan waktu. Sebagaimana dikatakan di surat Al-Kahfi ayat 103 dan sampai 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sudah dibuka semua? Qul, katakan Muhammad. Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Hal nunabbi'u, apakah boleh kami menjelaskan, menerangkan, menceritakan arti aslinya. Kum ing kalian bil akhsarina, tentang orang-orang yang paling rugi. Apanya yang paling rugi? Amalan, amalnya. Loh ini kalau mau membaca saja, membaca sedikit saja, maka mereka akan mengerti. Tapi perlu perenungan juga ya, memang perlu perenungan. Tapi kalau kemudian membaca ini mestinya jadi tahu. Ini dikatakan bil akhsarina a'mala. Jadi yang dimaksudkan dengan innal insana lafi khusrin. Khusr itu khusr apanya berarti? Ya amalnya berarti, ya kan? Berarti yang dimaksudkan orang yang paling rugi adalah yang paling rugi amalnya. Kalau sudah ada amalnya berarti sudah memanfaatkan waktu atau belum? Sudah. Berarti keliru, ya kan? Kalau ada orang mengatakan, nih, banyak loh Ustadz yang mengatakan begitu. Nanti silahkan cek, ini nanti saya dikira mengfitnah nanti. Banyak yang berpandangan begitu, bahwa rugi karena tidak memanfaatkan waktu. Padahal di sini dikatakan bil akhsarina a'mala. Berarti sudah beramal gitu. Nah, siapa itu? Orang yang al-akhsarina a'mala itu siapa?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum, dhalla sesat. Sesat itu maksudnya gimana? Hilang. Kalau sesat hilang. Kalian kalau tersesat ya hilang. Dhalla. Apa yang hilang? Sa'yuhum, perbuatan mereka, wa hum yahsabuna, wa hum fil hayatid dunya ya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wahum sedangkan utawi mereka iku yahsabuna, menduga, mengira sapa mereka, menduga mengira ing annahum yuhsinuna sun'a, annahum sesungguhnya mereka iku yuhsinuna telah berbuat baik, telah melakukan kebaikan, telah berbaik-baik, artinya aslinya begitu. Melakukan yang baik ing apa? Sun'an, perbuatan. Mereka sudah berbuat baik. Tapi ternyata amal mereka itu tidak dihitung oleh Allah. Itu dijelaskan di ayat 105. Ulaika utawi mereka iku alladzina, orang-orang yang kafaru, mengingkari, menutupi arti aslinya. Kalau orang menutupi maka itu sama dengan mengingkari. Kafaru berasal dari kata kafaro. Kafaro artinya to cover artinya menutupi. Menutupi, mengingkari bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, waliqaihi, dan pertemuan dengannya, pertemuan dengan rabbihim itu. Fahabitot, karena mereka mengingkari, fahabitot, maka terhapus. Apa yang terhapus? A'maluhum, amal-amal perbuatan mereka. Karena amal tadi sudah terhapus, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Fala nuqimu, maka tidak menegakkan sapa kami, aku Allah maksudnya, lahum untuk mereka, alladzina kafaru, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tidak mengaktifkan, kalau sekarang itu karena timbangannya timbangan digital ya, maka tidak diaktifkan, tidak ditegakkan, tidak menegakkan ing waznan, timbangan. Coba bayangkan orang punya amal banyak tetapi nggak ditimbang oleh Allah, rugi apa enggak? Rugi gitu. Nah kemudian orang kan ngarang, loh itu kan ada sumpah wal asr, itu adalah informasi bahwa waktu itu penting, bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan harus kita optimalkan. Iya, tidak sekolah juga tahu bahwa waktu harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau waktu tidak dimanfaatkan dengan baik, orang yang tidak sekolah pun juga tahu bahwa orang tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang tidak mendapatkan apa-apa karena tidak memanfaatkan waktu, itu bukan orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang sudah pergi ke pasar, sudah berdagang, pakai modal, kemudian pulang nggak membawa selisih dari modal yang dia keluarkan. Itu namanya orang rugi, ya kan? Orang jualan kambing ke pasar, harganya berapa? Dia beli 2 juta. Kemudian dia pulang cuma bawa uang 2 juta. Rugi nggak itu? Ya rugi. Karena dia datang ke sana itu sudah pakai tenaga, buang waktu, ya. Kemudian sudah apalagi pakai transportasi dan lain sebagainya. Tapi pulang tidak membawa selisih dari modal yang dia keluarkan. Itu yang disebut dengan rugi. Nah kalau di sini ini justru tadi itu dia nggak dapat apa-apa, sudah melakukan sesuatu tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini dijelaskan. Maka surat Al-Asr itu harus dihubungkan dengan surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Sekarang kita bahas Al-Asrnya. Wal Asr. Wal Asr itu diartikan dengan apa kalau di tafsir Jalalain? Wal Asr ditafsirkan dengan, Wal Asr di situ diartikan dengan apa itu? Wal Asr ini diartikan dengan ad-dahr, au ma ba'da zawali ilal ghurubi, au sholatil asri, gitu. Nah, ini adalah informasi kalau cuma ad-dahr aja. Ad-dahr itu apa? Ad-dahr itu artinya juga masa. Tapi masa yang bagaimana? Nanti kalian diskusikan. Tetapi kalau kalian menghafalkan Al-Quran dengan baik, hafal diantaranya surat Yusuf, maka kalian akan ngerti apa itu Al-Asr.
Al-asr berasal dari kata apa? Asoro. Asoro yaksiru artinya adalah memeras. Artinya asoro artinya memeras. Jadi asoro artinya memeras. Apa yang diperas? Memeras anggur. Berarti wal asr demi waktu yang orang-orang itu sudah memeras anggur. Kalau memeras anggur berarti sudah bekerja atau belum? Sudah, gitu. Jadi kalau sudah sore itu mereka sudah bekerja, gitu. Itu gambarannya mesti begitu, ya. Gambarannya mesti begitu. Gambarannya adalah ada orang yang sudah bekerja, sudah memeras anggur sampai sore, tetapi mereka tidak mendapatkan balasan. Mereka tidak mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah orang yang rugi. Seperti kalian sudah bekerja, pergi pagi, pulang sore. Pulangnya kan waktu asar. Gambarannya gitu, ya. Jadi gambaran orang rugi itu tadi, orang sudah pergi pagi, pulang di waktu sore, tetapi tidak dapat uang. Mestinya orang pergi pagi, pulang sore mendapatkan imbalan. Imbalannya uang kalau di dunia. Nah, orang sudah beramal di dunia ini, kemudian nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti pulang. Wong gambaran di dalam Al-Qur'an itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini ibaratnya pergi, kita ini bekerja. Bekerja kita itu untuk akhirat. Kita sudah bekerja di dunia, melakukan amal perbuatan, tapi nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapatkan imbalan. Padahal sudah melakukan kebaikan. Itu. Jadi istilah yang digunakan pun sama, ya. Istilah yang digunakan seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo kembali. Kita ini milik Allah, berasal dari Allah. Kemudian kita dikirim ke dunia ini, kemudian nanti akan kembali. Dikirim ke dunia ini untuk apa? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan? Di dalam surat apa itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang amalnya terbaik. Tapi amal terbaik itu harus didasarkan pada iman, begitu. Ya. Itulah kenapa wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu dulu. Nah, amanunya bukan asal beriman. Beriman misalnya kamu beriman pada pohon yang ada di luar itu misalnya. Kamu beriman pada batu, kamu beriman pada dewa-dewa, kamu beriman pada Tuhan yang tiga misalnya, enggak bisa. Imannya sebagaimana iman yang diatur di dalam Al-Qur'an. Maka sekali lagi wal asr itu berasal dari kata asoro. Asoro artinya adalah memeras keringat. Ada di mana? Ada di dalam surat Yusuf. Kalian buka surat Yusuf. Qala inni arani aksiru khamra. Itu cerita tentang teman Nabi Yusuf yang berada di dalam penjara. Kemudian dia bercerita. Qala ahaduhuma. Sudah ketemu ayatnya? Ayat berapa? 36. Ayat 36 surat Yusuf mengatakan qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra. Ya, salah satu di antara teman Nabi Yusuf yang ada di dalam penjara mengatakan bahwa aku melihat di dalam mimpiku inni arani aksiru khamra. Aksiru memeras sapa aku. Aku memeras khamron ing anggur. Aku melihat diriku sendiri di dalam mimpiku sedang memeras anggur. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kata asr itu artinya adalah memeras, asoro gitu. Demi waktu asar yang orang-orang sudah memeras anggur. Nah, ini kalau kita menghubungkan dengan bahasa kita, kalau sore itu kita sudah memeras keringat. Kalian itu sudah memeras keringat. Di sana sudah memeras anggur, sudah bekerja. Gitu, ya. Maka wal asr mestinya kita artikan dengan demi masa yang orang-orang sudah bekerja. Gitu. Kalau wasubhi, subuh itu waktu subuh berarti. Yang demi waktu subuh orang
baru bangun tidur, gitu. Belum bekerja. Itulah kenapa di dalam surat Al-Asr ini, ya, yang dilanjutkan dengan innal insana lafi khusr, itu bukan was-subh. Innal insana lafi khusr, bukan begitu. Tetapi wal asr innal insana lafi khusr. Karena kalau was-subhi itu was-subhi idza tanaffas. Kalau di dalam Al-Qur'an kan itu was-subhi idza tanaffas. Nah, kemudian kalau wal asr ini adalah waktu yang orang sudah bekerja habis-habisan. Tetapi hasil kerjanya tadi tidak dihitung oleh Allah. Coba bayangkan, kalau ada orang yang berpikiran bahwa orang disebut rugi karena tidak memanfaatkan waktu, itu keliru apa enggak? Keliru. Kalau keliru itu sesat apa enggak itu kira-kira? Ya sesat, mau kebalikan kok, gitu. Berkebalikan dari apa yang diinginkan oleh Allah. Ya sesat. Ya, kalau keliru itu ya sesat. Artinya apa? Artinya dia tidak berpikir ideologis. Berpikirnya hanya teknis saja. Kalau berpikir ideologis, wal asr innal insana lafi khusr, ya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian itu karena apa? Poinnya kalau di dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 105 tadi, poinnya adalah orang yang sudah bekerja tadi itu tidak mendasarkan kerjanya pada iman yang benar kepada Allah. Gitu. Paham? Berarti cara berpikirnya harus ideologis atau teknis ini? Sangat ideologis gitu. Illal ladzina amanu itu berarti bertentangan dengan berapa paham ini? Satu, ateisme. Jadi kalau orang tidak beriman kepada salah satu Tuhan pun keliru. Tidak cukup hanya dengan itu, kalau orang beriman tapi imannya kepada banyak Tuhan, beriman kepada banyak Tuhan namanya apa? Politeisme. Jadi illal ladzina amanu di sini walaupun istilahnya sangat umum, kecuali orang-orang yang beriman tapi imannya adalah iman yang benar, tidak bisa iman kepada banyak Tuhan misalnya. Artinya di samping poin ini bertentangan dengan ateisme, juga bertentangan dengan politeisme. Kemudian bertentangan dengan apa lagi? Agnostisisme, animisme, dinamisme, dan lain-lain. Paham? Berarti minimal itu ada 5 paham tentang ketuhanan maupun yang tidak bertuhan tadi. Ya, poin illal ladzina amanu. Kemudian wa amilus solihati. Wa amilus solihati berarti ini adalah paham tentang perbuatan baik. Apa itu? Humanisme. Orang beramal baik, tadi dikatakan oleh Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan sampai 105, orang beramal baik itu enggak ada gunanya kalau tidak didasarkan pada iman yang benar. Berarti bertentangan dengan paham humanisme. Orang berbuat baik itu enggak ada artinya kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haqqi. Wa tawasau bil haqqi, dan saling memerintahkan, itu arti aslinya. Tawasau itu wasiat, itu artinya memerintahkan. Wa tawasau, dan saling memerintahkan biasanya diartikan dengan saling menasihati. Nasihat itu juga bahasa Arab masalahnya. Jadi kalau wasiat itu arti paling pas ya memerintahkan. Saya berwasiat kepada kamu, itu ya arti aslinya memerintahkan kepada kamu. Orang memiliki wasiat itu memerintahkan agar membagikan apa hartanya kepada ini gitu. Kalau nasihat sudah ada lain lagi itu artinya, ya. Dan memerintahkan, saling memerintahkan bil haqqi, kepada kebenaran. Nah gini, kita diperintahkan untuk memberikan perintah. Bahasa yang paling sering digunakan menasihati. Tetapi nggak boleh merasa paling benar, itu nggak boleh. Kenapa tadi? Kenapa? Karena ternyata juga banyak orang-orang yang dianggap punya otoritas keagamaan, otoritas keilmuan, tetapi ternyata pemahaman-pemahaman mereka tidak semuanya benar, gitu. Maka yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah melakukan diskusi, melakukan debat gitu. Tapi jangan melakukan debat-debat yang sudah dibahas di masa lalu, nanti buang tenaga. Ya.
lakukan diskusi tentang ayat-ayat Al-Quran untuk melihat masa depan. Karena yang sering saya bilang, orang sudah menginjak-injak Mars. Kalian masih diskusi tentang sesuatu yang sudah selesai di masa lalu. Ya, 12 abad yang lalu, 13 abad yang lalu sudah selesai, sudah didiskusikan, persoalannya sama. Kemudian hasilnya mereka berselisih, tidak bersepakat. Artinya apa? Untuk urusan-urusan yang mereka tidak sepakat itu, kalian tinggal pilih aja agar tidak buang-buang waktu, tenaga, pikiran, uang, ya. Nah, waktu, tenaga, uang, pikiran tadi itu kita gunakan untuk apa? Untuk melihat masa depan, mempersiapkan masa depan agar umat Islam ini kembali maju. Umat Islam ini kembali ke masa depan, gitu. Masa depannya apa? Masa depannya seperti yang dialami oleh Rasulullah, menjadi umat yang maju melampaui zamannya. Kita juga pernah punya contoh di masa Daulah Abbasiyah, ternyata umat Islam mampu untuk menjadi pionir, menjadi orang-orang yang menguasai sains dan teknologi, ekonominya bagus. Nah, sekarang ini sains dan teknologinya ketinggalan, ekonominya juga ketinggalan, atau dibalik, ekonominya ketinggalan, maka sains dan teknologinya ketinggalan. Padahal kalau sains dan teknologinya ketinggalan, ekonominya makin ketinggalan. Paham ya? Nah, ini adalah salah satu poin. Kemudian apa lagi? Misalnya, contoh, nanti kalian cari lagi, ya. Ada orang yang punya otoritas keagamaan yang bagus, tapi ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba buka dulu. Ya. Dia bilang begini, kenapa ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim, bukan sirotoka. Itu dulu saya tes itu. Firdaus, Nabil, yang kalian sudah hafal-hafal Al-Quran menjelang 30 juz itu, saya tanya itu, saya kirimi, menurut kalian ini kelirunya di mana gitu. Tapi yang bisa jawab cuma berapa orang itu waktu itu? 3 orang atau 4 orang. Kalian yang lain-lain ini nggak jawab, ya kan? Kenapa? Karena nggak ngerti. Udah? Nah, padahal di dalam Al-Quran yang disebut siratal mustaqim, ya, itu ya jalan Allah. Jalan Allah itu jalan siapa? Ya jalan orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mana ayatnya? Nah, kalian harus mengecek betul itu, mengecek dengan detail. Kalau ada orang mengatakan, walaupun orang yang mengatakan tadi adalah orang-orang yang dikenal memiliki otoritas keagamaan yang bagus. Nah, coba buka surat Al-A'raf ayat 16. Kalau ini yang mengatakan adalah iblis, ya. Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Berarti siratal mustaqim itu sirotoka atau bukan? Iya, itu. Walaupun ini yang mengatakan iblis, ya kan? Qala, iblis berkata, fabima awaitani, karena engkau telah apa? Awaitarnya apa? Menyesatkan, menganggap saya tersesat, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka aku akan menduduki, ditongkrongin itu, ya. Manusia itu ditongkrongin, kalian ditongkrongin oleh iblis agar kalian tidak mengikuti jalan Allah. Dan jalan Allah ini disebut dengan siratal mustaqim. Silahkan dibuka ayat Al-A'raf ayat 16. Kemudian yang ini dibilang oleh Allah sendiri. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Surat Al-An'am ayat 153 mengatakan bahwa yang disebut dengan siratal mustaqim yaitu adalah jalan Allah. Ini dikatakan oleh Allah sendiri, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus itu, gitu. Apalagi? Berarti kan banyak, ya.
Berarti ihdinas siratal mustaqim tidak disebut dengan sirotoka di situ, berarti ya biasa aja. Karena memang ada saat-saat tertentu Allah menyebut siroti, kemudian ada pihak lain tadi iblis mengatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirotokal mustaqim. Berarti salah apa enggak? Kalau berargumentasi bahwa kenapa Allah tidak menyebut ihdinas siratal mustaqim tadi itu kemudian dilanjutkan dengan sirotoka, tapi siratal ladzina an'amta gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian dijadikan argumentasi bahwa kalau kita beragama harus ikut ini. Kalau saya malah justru sebaliknya gitu. Kalau kita beragama, kita harus melihat banyak faktor. Satu, Al-Qur'annya harus kita cek benar, ya. Kita harus kalau kita beragama ini, mau beragama dengan benar, maka kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini kemudian kita pahami dengan baik. Nah, memahami boleh kemudian kita bertanya kepada banyak orang. Siapa yang harus ditanya? Ahla dzikri. Kenapa? Karena itu juga perintah Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalian bertanyalah kepada ahlu dzikri, orang yang punya zikr. Zikr itu apa artinya? Nah, kalau mau diartikan dengan Al-Qur'an ya ahli Al-Qur'an. In kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dzikri. Ya, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Jika kalian tidak tahu, kalian tanya. Kemudian kalian cocokkan orang ini konsisten apa tidak. Tidak semua orang bisa diikuti, ya. Tetapi kita harus ngerti bahwa yang kita ikuti adalah Al-Qur'an, adalah sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai hanya mengikuti orang, karena begini. Kalau manusia bisa salah, itu. Sekarang benar, mungkin besok salah. Jadi kalau kita melihat ada orang yang punya otoritas keagamaan kemudian dia salah gimana? Ya biasa saja, namanya manusia gitu. Makanya kita tidak bisa mengikuti hanya satu orang. Dalam hal A misalnya kita mengikuti orang tertentu. Kemudian untuk urusan yang lain kita mengikuti yang lain. Berarti apa? Madhab kita beda gitu loh, ya. Untuk urusan ini kita mengikuti madhab Syafi'i misalnya. Misalnya untuk urusan sholat tuh, dari kecil saya mengikuti madhab Syafi'i gitu. Karena keluarga saya keluarga yang kulturnya adalah NU, kitab-kitab yang dikaji adalah madhab Imam Syafi'i. Tetapi ketika sudah belajar, kemudian membandingkan, ternyata ada beberapa poin yang saya harus tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i misalnya mendefinisikan tentang iman dengan tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, saya pikir-pikir ini tidak cocok. Nah, kemudian saya bandingkan dengan yang lain. Oh, ternyata banyak imam yang lain yang mendefinisikan iman dengan berbeda. Dan itu lebih cocok dengan saya. Ya, saya lebih cocok dengan pendapat itu maksud saya. Kalau yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi itu kelebihan. Karena iman dengan amal soleh adalah dua hal yang berbeda. Saya kan sering mengatakan, iman dan amal soleh bagaikan dua sisi dari sekeping mata uang yang jika salah satunya tidak ada, maka sama dengan ketiadaan keduanya. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa iman dan amal soleh itu posisinya beda. Iman itu hanya tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Mentoknya apa? Wa iqrarun bil lisan. Dan mengikrarkan dengan lisan. Jadi iman adalah membenarkan dalam hati, kemudian kalian mengikrarkan dengan lisan. Bentuknya apa? Asyhadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu. Nah, kemudian wa amalun bil arkan itu bagaimana? Ya, amal soleh adalah konsekuensi dari iman. Ada nggak orang beriman tapi tidak beramal soleh? Ada, gitu. Siapa? Terutama iblis.
Iblis itu adalah orang yang pernah, ini bukan orang, makhluk yang pernah berdiskusi dengan Allah. Dia beriman nggak dengan Allah? Beriman pasti tahu bahwa Allah itu ada. Tetapi kemudian dianggap sebagai orang-orang kafir, dianggap sebagai bagian dari orang-orang kafir karena dia sombong. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi dia termasuk orang-orang yang kafir. Itu. Kenapa? Dia menyembunyikan sesuatu sehingga dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka iblis dianggap sebagai orang yang kafir, dimasukkan dalam kategori orang-orang yang kafir. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an kan jelas. Tadi misalnya di dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini menunjukkan bahwa iman dan amal soleh adalah dua hal yang berbeda. Ada orang yang beriman tapi tidak beramal soleh. Contoh ekstrimnya adalah iblis. Ada orang-orang yang beramal soleh tapi tidak beriman. Contohnya siapa? Orang-orang yang berpaham humanis. Orang-orang yang berpaham humanis itu amalnya ya mungkin banyak. Tetapi mereka kalau ditanya, kamu kenapa berbuat baik? Ya saya pengen berbuat baik aja. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan amal solehnya tadi itu harus didasarkan pada iman yang benar. Kemudian kalau di dalam hadis Nabi, perbuatan itu baru dinilai kalau didasarkan pada niat yang benar. Innamal a'malu binniyat. Maka begini, dari sini kita mesti mengambil pelajaran bahwa kalau ada orang yang salah, kita ajak diskusi, caranya begitu. Kalau ini sekarang kan tidak, ya. Sekarang itu dihakimi semua. Ya, orang melakukan penghakiman terhadap sesuatu yang mereka tidak inginkan. Padahal kalau kita mau melihat banyak hal ini di sekeliling kita, ini banyak yang tidak sesuai dengan dalil. Tapi kenapa kita kemudian memberikan toleransi pada mereka? Kenapa? Karena sebagiannya memang didesain untuk strategi dan taktik dalam dakwah, gitu. Nah, sebagiannya lagi berijtihad untuk masa depan. Kalau ijtihad salah, pahalanya 1. Kalau benar, dapat 2. Maka nggak usah itu kalian kemudian ikut-ikutan sok tahu, ya. Pokoknya kalau ada persoalan, kalian harus membuka Al-Quran, kemudian membuka hadis Nabi, lihat pendapat-pendapat di masa lalu, ya, yang relevan. Karena banyak juga pendapat di masa lalu yang sekarang sudah tidak relevan. Tapi yang paling utama adalah kalian harus membuka Al-Quran dan hadis tadi, sehingga tidak menjadi orang-orang yang berpaham salah. Paham ya? Udah cukup dulu, udah jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.